Hello guys, welcome back to Pre-Workout Podcast by PowerTechnics.id bareng gue Ihsan, dan kali ini kita kedatangan tamu yaitu Anggi, Ines, Sam, dan Erwin. Kalau kedatangan mereka berempat berarti kita lagi ngebahas Magnus Iron Games yang kemarin. Congratulations dulu buat Anggi yang barusan juara 2 di kelas 63 kilo ya Anggi ya? Di Magnus Iron Games Mm-mm. ya? Oh ya, Terus open dan tapi aku ada... masuknya. Kenapa? Masuknya jadinya open, Oh, tapi ya masuknya di beratnya dia. open. Iya, iya. Oke, dan ini first meet-nya dia ini luar biasa banget karena first meet udah langsung juara 2. Kemudian Ines, congratulations juga buat juara 3-nya di kelas invitational. Nah, hari ini kita bakal ngebahas soal gimana sih preparation-nya seorang powerlifter. Apalagi kalian berdua juga punya profesi pekerjaan sebagai fitness coach juga kan, gimana cara ngatur waktunya, gimana cara prepping-nya, itu yang kita bakal pertanyain hari ini. Nah, kita mulai dari ini aja kali ya, dari gimana cara kalian nge-prep semua halnya dulu, apa aja yang perlu kalian siapin ketika kalian mau ke Magnus Iron Games ini. Magnus Iron Games ini kan kita kalian ngadainnya melaksanakan di tanggal 17 18 Juni ya. Gue bakal nanya dulu ke coach-coachnya dulu. Kan yang paling penting adalah penyusunan program latihan ya untuk persiapan ini. Nah, kalian ada waktu berapa lama sih untuk persiapan ini? Mulai dari Yunas deh sebagai coachnya Anggi. Yunas. Yunas, Yunas gak tuh? Yunas. Yunas gitu anjir gitu. Samuel. Yunas gitu. Ya, persiapan sih ya sudah pasti testosteron dan tren itu kita bukan salah. Bukan guys, bukan guys. Jadi persiapannya berapa miligram nih? Lupa gua waktu itu di anabol. Oh, bukan ya, bukan. Ya, Bentar. Gue penasaran dulu sebenarnya. Kenapa sih kalian pada nge-mention steroid? Emang ada apa sih di dunia powerlifter? Emang pada pakai ini ya? Pada pakai steroid ya? Gimana ya? Bukan masalah pakai steroid, enggak. Itu cuma bercanda aja gitu. Oh, bercanda Bercanda, aja. bercanda. Sebenarnya Emang kalau hmm, emang kalau make nggak boleh? ya boleh-boleh aja, hak orang ada duit kan, ya pakai-pakai aja. Gue mah nggak Emang melarang. ketahuan? Ya itu Baru dia awal siapa sudah adu domba. enggak iya. maksud gue Masih lanjut. 5 detik. maksud gue kayak ya pakai mah silakan, hak orang gitu kan. Kan juga ada Iya, blood iya, test iya. juga dan segala macam, urin test bullshit itu mahal anjing buat kayak gituan. Nah, ya Mm-mm. preparationnya kurang lebih 4 bulan ya Gi, ya. Enggak lah, 6. Ya kan Dari baru Desember. bener-bener bench press kapan? Iya, benar. Iya, Bener-bener iya, bench nanti press kita kapan? mention Ya, juga tuh soal bench press-nya. Lanjut. ya. Baru bener-bener bench press kapan kan? Ya 4 bulan lah. Kayak tiba-tiba itu awal tahun bulan Februari apa ya? Lupa gue. Pokoknya awal tahun Anggi bilangnya gue mau ikut Magnus Iron Games. Oh ya udah, sebenarnya kan latihannya Anggi basicnya ya general strength training biasa. Dan gue menyesuaikan dengan jam kerjanya dia yang lumayan padat, guys. Jadi kayak Mm-mm. orang kan, maaf kata nih, gue bukan bilang berarti yang lain pengangguran, cuman dalam arti gini loh, kayak lu beneran untuk prepare orang yang jam kerja tinggi itu bukan berarti lu di gym 12 jam. Ya siapapun bisa di gym 12 jam, men. Tapi kalau lu bener-bener punya, let's say lu punya bener-bener 8 jam kerja dan lu dealing with 8 klien yang berbeda, itu beda halnya dengan lu yang di gym cuma 12 jam, latihan 3 jam, sisanya ngasuh di gym nggak jelas gitu kan. Nah, gua prepare yang Anggi itu waktu itu dia berat badannya 67 berapa Anggi? 68. Oh, 68 ya bahkan ya? 68 bahkan. Mm-mm. Bahkan 68. Mm-mm. 68 dan waktu itu dia bilang ke gua, memungkinkan nggak sih kalau misalkan berat badan gua turun gitu. Gue tanya mau turun di berapa nih? At least ya 62 63. Ya gue bilang possible aja. Cuman gue sama Anggi, ini gue langsung bilang aja, gue sama Anggi ada gitu kayak berdebat, tapi gue latihan undershoot semua Sam gitu. Latihan gue undershoot, sandbagging semua, men. Gue bilang lagi ke dia, lu jam kerja lu gila nih. Gue bilang gila maksudnya gini, Anggi tuh Iya, benar. kelasnya selalu Mm-mm. full. Slot kelasnya selalu ya sering full, terus habis itu PT lagi, belum lagi online lagi. Kalau lihat juga kayak Ines nih, Ines kan juga jam kerja juga gila. Arwin juga pasti tahu, nanti mungkin Arwin bakal Betul. jelasin. Cuma maksudnya gue ngasih contoh dari mereka berdua.
Ditambah kalau misalkan lu latihannya sifatnya kayak powerlifting yang lu butuh intensitas tinggi gitu loh. Even Betul, tidur betul. aja lu kurang sejam aja, setengah jam aja. Itu ngaruh banget ke performa lu di hari itu gitu. Jadi kayak kalau gue sih ya submaksimal lah untuk beban-bebannya Anggi, dan Anggi waktu itu sampai boleh nggak gue upregulate? Boleh nggak upregulate? Nggak, tar dulu berat badan lu kan apa ya, kita tuh punya goals berat badannya tuh turun kalau bisa sampai 62 63 gitu. Gue bilang pokoknya by sebulan, 1,5 bulan sampai 2 bulan sebelum meet berat badan lu udah 63 64 lah gitu. Ternyata ya sesuai dengan target gitu sih. Itu Oke, kalau dari oke. gue. Nah itu bentar, gue mau nanya si Anggi. Akhirnya lo bakal ngurangin jam kerja lo juga pada waktu itu? Atau tetap Enggak jam sih. kerja tetap sama? Sama sekali enggak? Sama Aduh sekali. gila Enggak. men, jam kerja tetap sama. Tetap Gue sama? gue sampai Iya. stres, gue kayak aduh ini gimana. Wow, hebat juga ya. Berarti lo pakai berapa mili kalau kayak gitu, Ngi? Iya, kalau gua pakai deadlift gua nggak segitu. Kalau Ya. Anggi Iya. pakai bench-nya nggak 50. Nah, bener juga. Bener. Bench-nya Ini nggak juga nih, 50 ini kalau jadi pakai. pertanyaan gue juga nih nantinya soal bench-nya. Nanti di situasi Tapi kalian bisa aja nggak sih? defisit. Sorry motong. Tapi bisa aja nggak sih itu 50-nya cuma pura-pura doang? Nah lo. Oh iya bingung kan? benar juga. mungkin nggak mau langsung juara 1 kali ya. Pura-pura aja kali ya. Sebagai saksi Anggi latihan, yang gue nih yang latihan bareng terus sama Anggi, gue bisa bilang situ 50-nya bohong-bohongan sih sebenarnya. Anjir, kurang Oh, ajar, pantesan. jangan gitu guys. Hati-hati, Manus Iron Games 2024, Anggi juara 1. Kayak lo lihat aja nanti. Kalau ada Ines sih gue kayak ampun dulu Nes. Oh bentar. Kalau misalkan lo udah di 62 udah juara gitu, lo bakal ada dapat invitation gitu juga nantinya. Kalau yang melihat tahun lalu ya, mereka itu semua yang podium itu semuanya masuk ke big deal. Makanya itu kelasnya Ines sebenarnya kelasnya kelas big deal, istilahnya adalah kayak champion. Tapi Ines itu tahun lalu kan memang gak ikut Magnus Iron Game yang pertama. Tapi dia diundang karena kayak istilahnya tuh yang game directornya yang dari Magnus melihat kalau Ines tuh punya potensi gitu, makanya dia masuk. Wih, keren. Ya makanya. Kalau Cindy tuh juara ya, juara tahun lalu ya. Cindy tahun lalu itu podium dia di 57. Di platformnya Erwin ya Win ya. Tahun lalu. Oke. Tapi kan nanti bakal fight-nya kan pakai wild score kan bakal kan. Betul ya. Oke. Nah, balik lagi ke yang tadi, Sam. Anggi kan defisit kalori ya. Biasanya tuh ada aja tuh beberapa powerlifter yang bilang kalau misalkan mau naik beban angkatannya ya bulking. Nah, sekarang kebalikannya nih. Siapa si Anggi defisit tuh. Kenapa beban angkatannya dia malah bisa naik? Ya, balik lagi tadi yang gue bilang intensitasnya kan submaksimal. Terus habis itu, tuh Erwin udah ngasih dulu. Maksimal di RP-nya. Tapi gue ngerasa RP gue tuh ending banget ya. RP 6,5 sampai 7. Even 8 yang itu aja kagak nyampe. 7,5 aja kagak nyampe. Dia berapa kali tuh. Sampai gue gede banget. Anjing ya lama-lama ya gitu kan. Gue sebenarnya kayak, gue sampai kayak, bangke sabar gitu kan. Tapi ya, balik lagi kan, lu latihan powerlifting kan beda ya dengan latihan bodybuilding yang sebenarnya lu harus di RPI 8. Sedangkan kalau di powerlifting kan gimana caranya lu dengan beban yang intensitas lumayan tinggi, lu bisa dengan teknik yang cukup bagus gitu loh. Nah, training skill is different with training with muscle gitu loh. Kalau training skill ya lu setnya gue ambil agak sedikit banyak, tapi dia kayak beban baik lagi intensitas maksimal, tapi untuk gerakan aksesorinya nggak gitu gue geber. Baik lagi aksesorinya cuman ya sebagai pelengkap icing the cake doang, dan setnya lu nggak yang gila banget gitu loh, enggak. Bahkan kayak tanya aja Anggi, bahkan aksesorinya nggak ada kayak quote-unquote progressive overload gitu loh. Kayak santai banget. Bahkan even santai banget ya. Ya santai banget, tapi bukan berarti no stimulus ya, kayak RPI 5, 4 itu enggak. Itu sih. Oke. Ya kalau misalkan dibilang bisa kalau kan maksudnya orang-orang sama ini bilang kan kayak, oh kalau misalkan lu pengen gain muscle, gain strength, whatsoever it is, ya lu harus calorie surplus. Ya lu kalau misalkan konteksnya bodybuilding ya. Tapi kalau powerlifting same thing lah, kalau latihan untuk skill, even the calisthenics pun juga gitu. Oke. Sama aja prinsipnya. Sebelum gue lanjut ke Yunas, yang preppingnya selama 4 apa 6 bulan tadi?
6 bulan ya? Ya 5 Uh, bulanan lah ya, 5 kalau bulan dari ya. Gue nanti awalnya. bakal nanya lebih detail lagi soal programnya. Gue mau nanya ke Erwin nih. Lo nge-prep si Ines gimana? Jadi kalau mau gue ngobrol sama Ines tuh sebenarnya nggak banyak sih. Paling cuman kayak 2 file ya, Ines ya. Berapa? 2 fil. Berapa masuk ya, Nes? Lo pakai apa? Anapar. Kurang lebih 10 mili gitu. Oke. Biar gak bercanda ya. Jadi itu kalau ngomong seriusnya itu, sebenarnya gue sama Ines tuh prepping for something di bulan berikutnya lah. Sebelum aku Iron Game itu decided. Nah, tapi things happen, akhirnya kita harus di tour, plus pas banget ada invitation. Pokoknya adalah orang-orang kayak menganggap kayak, wah gila Ines kalau naik ke stage ini bakal riuh banget nih. Ya wes, kita terima invitationnya, udah kita prep, kalau nggak salah itu jadi kepotong sebulan ya Ines ya, harusnya dari berapa ya, dari potong 5, dari 13 ke 8. Tuh, jadi 13 ke 8. Jadi kan itu lumayan tuh, lu bisa kehilangan satu blok, or at least itu lu bisa pecah 5 minggunya itu. Jadi kayak ekstra satu di load plus beberapa minggu untuk lu prep volume segala macam. Cuman ya, kita sudah melewati itu. Sebenarnya yang paling penting di sini menurut gua programming iya, tapi balik lagi kayak tadi saya bilang, sebenarnya stress managementnya itu yang kuncinya sebenarnya. Oke, lu mau bilang jam kerja lu menurun atau enggak, sebenarnya kan balik lagi tergantung badan lu merespon. Enggak, jadi kayak apakah lu orang yang workload lu sama tapi badan lu makin lama makin resilient, atau emang workload lu maksimal, jadi di saat lu as you go through your block gitu, pas lagi training, pas volume makin kencang, intensitasnya kencang, volume menurun, terus apakah badan lu bereaksinya negatif atau positif? Kalau negatif berarti lu mesti turunin workload. In this case, karena Ines kerjanya lumayan banyak ya, karena ini anak nggak tahu, hobi banget kerja, jadi kayak harus mengontrol workload lah towards the end gitu. Gitu paling sama aja dua-duanya mah. Iya. Aja masih di tempat kerja loh, gue baru selesai ngajar. Lagi di Sehela ya, bener? Iya. Sehela. Jadi kalau gue tarik kesimpulannya ya, kalian juga sebagai coach pasti juga memperhatikan workload capacity ya pada intinya ya kan. Nggak cuma soal program. Saya sebenarnya bukan nggak cuma soal, maksudnya lebih ke kayak program latihan itu juga disesuaikan sama kondisi klien lo masing-masing juga. Contohnya si Ines dan si Anggi yang jam kerjanya beneran tinggi. Nah, jadi artinya even lo sebagai powerlifter juga harus nyesuaiin kondisi lo juga, bukan cuma fokus ke max out aja terus, tapi juga kita pikirin gimana caranya supaya lo tuh nggak stres dan burn out, ya kan? Nggak terlalu dini buat ngelakuin deload gara-gara kecapean. Anyway, balik lagi ke lo, Sam. Di programnya powerlifter ini kan ada banyak program ya, kalau nggak salah ada banyak metode ya di powerlifter kan. Lalu pakai metode yang kayak apa? Bisa lo jelasin nggak sekilas? Kalau gue kan Anggi itu latihan sama gue, kita udah berapa bulan ya, Gi? 10 bulan ya? Iya. 11? Maksudnya yang pas sampai Magnus itu kita keluar dari Magnus kita bulan ke-12. Keluar dari Magnus kita keluar, iya, bulan ke-12. 12 ya. Anggi tuh sebenarnya sebelum dia fokusnya benar-benar untuk ke persiapan untuk Magnus tuh dia lebih ke ya akumulasi. Benar-benar latihan ini akumulasi doang. Jadi by dia bilang, gue mau fokus ke sini nih. Ya udah. Fokusnya dia tuh lebih kayak gue shifting dari benar-benar yang sifatnya akumulasi ke intensification, tapi gue sesuaiin juga dengan kayak waktu itu kan gue sempet kasih ke kalian itu kayak neurotyping test dan segala macam. Anggi responnya itu agak kurang bagus, dia repetisi tinggi. Jadi maksimum yang gue kasih ke dia repetisinya itu nggak lebih dari 6. Orang dia waktu itu pernah gue kasih 7 aja, ngamuk-ngamuk sama gue. Ngapain sih ngasih 7? Dia curhat ke semua orang anjing. Gue kayak ya mau gimana gitu. Startnya kan orang biasa kan kalau misalkan start kayak pakai linear periodization kayak gitu kan. Kalau gue based on RPE aja. Based on RPE karena balik lagi men. Kadang kapan yang gue lupa, ada beberapa bulan keberapa ya yang lu tiba-tiba deadlift aja berat, squat aja berat, gue lupa tuh sampai terlalu banyak keluhan karena
terlalu banyak stres kan. Jadi bebannya itu setiap minggu gue akan review yang harusnya misalkan dia mainnya berapa, misalkan overshoot sedikit RP-nya karena misalkan dia capek kerja nanti gue adjust. Biasanya sih gue kayak gitu aja sih, RP base banget. Oke. Ya tadi gue suka sih lo nge-mention soal neurotyping sih, karena nggak semua orang yang aware sama hal ini. Karena kayak Nggak semua orang. iya, nggak semua orang aware banget sama yang namanya neurotyping. Bahkan tes ini mungkin kayaknya nggak di-apply ke semua coach ya, terhadap kliennya ya kan? Bener Kagak kan? aja. Lo sendiri, Win, lo juga nerapin neurotyping nggak ke klien lo? Termasuk si Ines. Oh, lo Erwin? Yes, kalau gua sendiri sih nggak semua klien gua tes si neurotype-nya ya. Tapi Ines kebetulan dia sudah, dan biasanya itu hanya gua kasih ke klien-klien yang emang sangat-sangat apa ya namanya ya, emang pengen tahu sih progresnya seberapa gila deh gitu, bukan yang sekedar kayak oke gue mau sehat aja gitu. Nah buat Ines itu sudah pasti program spesifiknya sebenarnya gak ada metode yang kayak oke gue ambil Bulgarian method, gue ambil ini bla 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 bla. Karena jujur buat gue apa ya, lu gini deh, lu bagaimana lu memanggil diri lu sendiri coach kalau lu programnya itu kopas gitu loh. Lu kopas template baseball, lu ambil siapa Win? Sebut nama. Lu ambil apa kalau nggak works lu putar-putar. Gua nggak sebut siapa-siapa, cuman I think itu yang sering terjadi sih. Kayak gue merasa kayak gerakan gue cukup bagus, gue cukup kuat, let's just coach, and then gue tinggal ngambil dari livevolt.com, udah yang kalian nggak punya coach ngambil dari sana dulu, compare sama yang jualan program murah gitu deh, mulai kayak gitu, and then ya kayak gitu. Nah kalau mau dibilang metode apa ya, metodenya personalized, udah that's it gitu loh. Tapi konsepnya gue benar-benar bisa dibilang adopt dari semua yang pernah gue jalanin gitu loh, be it Bulgarian lah, be it apa namanya kayak dari konsep-konsep yang lu ambil dari small segala macam itu lu pakai lah, nggak cuma lu bener-bener pakai satu sisanya lu tinggalin gitu loh. And then apa namanya nggak lupa juga dari si ininya mingguannya juga nggak skip gitu. Nah, maksudnya kalori mingguannya, jadi itu dia kan juga kebetulan mau cut juga kan gitu, biar tujuannya biar worksnya tuh nggak mengecewakan lah gitu. Gila orang nggak ada setahun worksnya udah meleduk-leduk. Zaman gue aktif latihan gue mau nangis lah, orang belum ada setahun nangis segitu. Apalagi to begin with dia apa namanya tandingnya kan di kategori female, di mana itu lebih ganas lagi sih kalau untuk soal scoring sih gitu. Well sebelum gue melebar kita lanjut. Ya tadi ya apa namanya balik lagi ke personalize, bahkan ya neurotyping tadi juga tujuannya buat ya mempersonalize program latihan juga kan. Nggak setiap orang cocok dengan apa namanya main di high repetition. Nggak semua orang cocok di situ. Nggak semua orang juga cocok di lower repetition. Jadi kalau misalkan kalian adalah coach powerlifter atau ya apapun itulah, bodybuilding atau gimana pun, harus nyesuaiin sama neurotype-nya orang masing-masing juga. Nah sekarang gue bakal nanya ke Ines deh. Nes, lo kan coach, tapi lo juga sebagai kliennya Erwin. Lo sendiri ada kendala nggak? Maksudnya gini, lo kan pasti juga pemikiran sendiri sebagai seorang coach ya, ya kan? Gimana cara lo nurunin ego lo dari seorang coach untuk jadi klien? Terus kayak apa kendala lo waktu lo melakukan prepping ini? Well, kalau kendala yang I guess kayak non-training related sih, yang pertama menurut gue mengatur kehidupan gue, yang mana kayak kerjaan gue yang ya gitu deh, terus tidur gue yang tadinya juga lumayan kacau balau gak karu-karuan gitu. Ngatur itu dulu untuk bisa kayak, soalnya kan gue tadinya kan latihan sama Sam kan, terus gue pindah sama Erwin gitu. Kalau yang menurut gue nih kayak, maaf ya Kang, maafin adik, Erwin tuh lebih galak menurut gue, tapi galaknya tuh bukan kayak, tapi tuh galaknya tuh nggak kayak, lu ngebayang kan nggak sih kalau misalkan kayak orang galak kan orang mikirnya kayak lu tuh kayak gitu. Kalau Erwin tuh kayak dia cuma ya udah, terus lu mau apa? Ya udah, terus lu mau gimana kayak gitu. Jadi gue yang kayak agak tertekan dikit gitu ya, kayak mental breakdown. Kayak gitu. Jujur banyak banget mental breakdown saya, tapi kayak sampai ada yang bilang gue hampir gila. Tapi wow, Erwin. Win, anak orang hampir gila, Win. Gimana lu?
Tapi kayak apa namanya, salah satu yang susah enggak, kayak salah satunya adalah itu ngatur kehidupan gue biar gimana caranya kayak whatever it is yang Erwin kasih ke gue harus bisa kerjain gitu. Bukan karena Erwin nyuruh gue maksain kayak pokoknya lu harus bisa, enggak, tapi karena gue tahu waktu pada saat gue masuk prep, priority number one gue adalah compete gitu. Kayak terlepas dari gue juga adalah seorang coach, gue juga nge-manage studio, gue juga punya kerjaan-kerjaan lain. At that point in the prep, begitu gue tahu gue mau compete, my number one priority is competing gitu. Jadi apa ya, kayak ya semua ego gue di hal apapun harus bisa turun untuk biar gimana caranya gue bisa memprioritaskan si competing tadi gitu. Kalau in terms of training itself sih ya kurang lebih sama perkara high reps. Kebetulan gue kan ada ADD. Jadi kalau Erwin ngasih gue di atas 6 rep, gue tuh nggak bisa ngitung. Jadi sering banget gue miss. Terus sama lah kayak Anggi. Begitu dikasih lebih dari 6 rep, ini kenapa sih repnya banyak banget? Curhat kelurahan. Asli, kayak semua orang tahu deh gue sama Anggi tuh curhat cuma perkara reps doang. Oh, sama number of set sih kalau Erwin. Pernah nggak lo ngerasain 6 set deadlift? Rasakan. Sama, Anggi juga 6 set deadlift tuh. Ya nggak, Anggi? Anggi juga sama tuh. Iya. Tapi gimana? Banget, bro. Gara-gara high repetition yang nggak bisa dihitung, pernah sampai ini nggak overshot nggak? Jujur pernah. Jadi gue waktu itu gue PR. Pengakuan ya. Gue pengakuan nih. Waktu itu gue PR. Jadi week sebelumnya tuh gue 4x6. Waktu itu squat tuh. 4x6. Gue major breakthrough di squat gue. Minggu depannya Erwin langsung ngasih gue 4x8. 4x8 set 1, 2, 3 aman. Set terakhir gue kelebihan 1 rep. Langsung overshoot. Iya. Balik lagi juga priority juga ya kalian ya. Apapun itu ya, kalau misalnya lo punya tujuan latihan, lo nggak bisa ya mengesampingkan prioritasnya dulu. Bahkan ini juga bisa di-apply ke general population klien-klien kita sendiri. As a coach, kebanyakan klien juga cuma apa ya, suka spending money, bukan suka spending money, spending money-nya ke kita, tapi yang mereka lupa adalah prioritas mereka sendiri untuk tujuan latihannya sendiri. Sebenarnya kalau gue di klien-klien gue juga sering bilang, gue cuma bisa nyusun program latihan lo, ngingetin lo, tapi balik lagi ke diri lo sendiri seberapa besar prioritas ini gitu loh. Nah, kalau lo sendiri gimana Gi? Yang lo alamin ketika lo ini lagi preparation, kayak lo juga seorang coach, lo juga pemikiran pola pikir lo, cara lo ngajar, lo kan juga apply ke klien lo juga. Jadi gimana cara lo nurunin ego lo sebagai seorang klien untuk mengesampingkan apa yang lo pikirin, apa yang lo pahamin, dan lo lebih menyerahkan kepada coach Sam? Ya itu sih paling kayak ya menurut gue majority gue sama Sam itu sebenarnya gue merasa gue perlu belajar kan. Gue compete juga sebenarnya gue kadang ngerasa gue kayak gue perlu belajar gitu untuk hal ini, dan terbukti juga gue juga bisa apa ya lebih disiplin dan banyak hal yang gue bisa belajar lah dari itu. Tapi memang ada beberapa yang dimana gue masa bisa debat, tapi debatnya itu bukan yang kayak gimana banget, karena gue jujur gue takut sama dia ya. Cuman gue kayak Sam gitu, kayak Sam ini gimana Sam gitu-gitu doang kan. Cuman memang ya salah satu problemnya adalah di mana kayak gue ngerasa nih kan I can do more kayak gitu. Kenapa Sam nggak kasih gue kayak gitu? Tapi then again gue ngerasa kayak gini, despite Sam itu bener atau enggak, 100% optimal atau enggak, despite kayak gitu, gue sudah bayar Sam, gitu kan. Gue sudah bayar Sam, gue sudah mempercayakan progres gue ke dia, apapun yang terjadi, gue harus bisa juga memberikan feedback ke dia, iya, tapi gue juga bisa menghargai kalau dia itu actually the ones that in charge, gitu, yang dimana yang ngatur map-nya lah istilahnya kayak gitu. Jadi gue tahu kalau gue sebagai coach, gue mau klien gue kayak gitu, kayak despite dia tahu kalau gue dulu TRX bisa turun segini-segini, tapi gue mau ketika gue datang ke Sam, gue bisa ngehargain dia. Jadi apapun yang dia bilang ya, kalau misalnya ya udah lu RP6 ya RP6 kayak gitu. Kalau misalnya
ternyata kayak oh dia kasih nih, terus gue overshoot gitu kan, ya udah gitu gue lakuin aja, gue mau gimana pun. Kayak bench itu dulu ya kemarin, udah nggak yakin nih datang gue bisa hit itu atau enggak. Terus bener gue cuma dapet 1 set, yang lainnya gue kegeprek semua. Tapi each set gue tetap datang lagi under the bar, gue attempt lagi. Set 2 gue masuk lagi under the bar, gue attempt lagi. Gue nggak disitulah gue yang merasa itu diri gue sebagai seorang klien yang yang bertanggung jawab atas pilihan gue yang sudah memilih Sam sebagai coach gue kayak gitu sih. Jadi despite gue punya pemikiran yang kayak oh kayak gini kayak lebih bagus, kayak gini kayak lebih bagus, tapi gue lebih percaya kalau gimana kalau misalnya we do it Sam's way gitu. Jadi ya terbukti juga gitu, ternyata kayak dengan gue ngikutin dia, ya banyak banget hal yang gue sendiri surprise gitu. Tuh gimana Sam? Lu mau ngomong, Sam? Iya. Sorry gue motong. Yang waktu itu yang ada Ines deh kalau nggak salah ya, yang Anggi bench press 47,5-nya RP 5 apa berapa gitu, terus habis itu gocapnya kegeprek anjir. Kegeprek ya betul. Padahal dari segi teknik naiknya sama cuma aja. Iya. Dari segi teknik Kalau boleh tahu beban kenapa juga tuh nggak banyak. dibagi? Apa? Kalau boleh tahu kenapa tuh tiba-tiba bisa beda gitu? Lower body aku experience-nya gitu, kayak aku bisa ngerasain itu cara nge-push-nya gimana, positioning-nya gimana, adjusting positioning-nya gimana. Kalau misalnya aku ngerasa sakit di sini, aku harus ke arah mana, itu aku lebih aware. Beda sama bench yang again tadi Sam udah mention juga itu aku baru belajar 4 bulan, dan orang-orang orang-orang TikTok nih ya yang bilang kayak, "Oh, ngapain art coba art deh." Gitu, emang kira gampang. Gue bilang lo nggak usah. Susah banget bro. Gue bilang lo nggak usah balik ke TikTok. Tapi gimana ya, maksudnya despite kayak dia baru 4 bulan bench kan, ya lumayan lah dia cepet banget adapt-nya, progresnya juga, maksudnya kayak badannya cepet banget adapt. Awal pertama ngebench berapa yang barbel kosong 25 aja 25-30 aja tuh susah banget gitu buat tune in di otaknya dia. Benar. Tapi ini ada balik lagi ke ini ya, kayak ke pengalaman di belakangnya ya, kayak latar belakang Anggi memang dari dulu kebanyakan memang latihan lower part ya, lower body ya. Betul. Bisa dibilang lo kayak bodybuilder kan. Gue juga pernah dengar benar. Ada yang bilang kalau misalkan lo starting pointnya mulai dari bodybuilder terus transisi ke powerlifter, dia bakal lebih gampang buat pindah, karena bodybuilder itu memang dia spesifik fokus ke setiap kelompok otot ya, istilahnya kayak apa yang nggak sore bakal dilatih tuh ya kan. Beda halnya dengan powerlifter yang mau pindah transisi ke bodybuilder, karena nggak kebanyakan exercise yang sifatnya aksesoris itu dilakuin sama halnya dengan yang dilakuin sama bodybuilder ya kan. Jadi wajar sih memang kalau misalkan dari sisi preparation Anggi cuma 4 bulan, wajar lah kalau misalkan bench-nya lebih rendah rasio kalau misalkan dibanding sama lo nge-pull deadlift sama nge-squat ya kan. Tapi buat orang yang 4 bulan 50 kilo lumayan impresif sih, lumayan oke sih. Meskipun buat yang dari sisi kompetisi. Enggak sih, buat gue kan gue sugar coating gitu. Iya, memang jangan. Jangan. Lo nggak suka Jelek memang bench gue. Tapi kayak ya we have room. Gimana? Erwin mau ngomong tuh? Ngomong. Bentar. Tadi kan Iksan ada bahas soal yang bodybuilder pindah ke ke powerlifter dan sebaliknya kan. Iya. Kita kayak segue dulu dari si compete prep-nya bla 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 bla. Cuman gue mau ngomong oke. Iya. Satu hal yang sangat penting. Powerlifter yang mengerjakan aksesoris dan ISO itu bukan power builder anjing, itu powerlifting ya. Udah. Lanjut. Bentar. Sebelum kita lanjut ke Anggi. Emang sebenarnya power builder tuh beneran ada apa enggak gitu? Aduh, tuh power builder itu cuma brand buatannya Mike O'Hearn, tau nggak lu? Jadi power builder udah itu cuma kayak apa ya? Hurt me. Iya, kayak gimmick lucu doang, tapi nggak tahu kenapa some people take it seriously gitu. Dan itu biasa di-convey oleh orang-orang yang jujur no idea banget. Makanya gue sampai pas beberapa teman gue ada yang kayak, iya nih gue mau konsentrasi jadi power builder, gue kayak yes. Oke. Semoga cepet tobat ya, paling itu doang. Iya. Dari sisi training program memang buat bodybuilder sama powerlifter udah jauh beda sih sebetulnya.
susah buat digabungin kedua hal itu dan lu pengen juara di kompetisi pesait gitu yang sifatnya lebih ke estetika, terus lu pengen juara juga di angkat seberat-beratnya, susah sih. Lanjut lagi, Gi. Jangan-jangan lu lupa nih. Ya intinya itu sih, maksud gua kayak, kalau misalnya gua sama Sam ya mostly, itu ada beberapa hal yang lain, tapi mostly, yang kita, bisa bikin kita cekcok atau kayak yang beda pendapat lah, wajar nggak sih kalau misalnya ada Betul, coach gitu betul. kayak yang Wajar beda dong. beda beda pendapat gitu. Makanya, Kalau gua makanya. kalau gua ke klien gua kalau dia masih bisa, usually gua kayak gitu kan. Cuman ya beda kasusnya, mereka kayak, eee, apa namanya, experience-nya berapa kayak gitu, nge-handle beban yang berapa. Terus, apa namanya, jamnya satu minggu berapa, kayak gitu-gitu kan. Betul, betul. Jadi, apalagi maksudnya gua nge-handle klien di mana yang, gua apa ya, ikut, energy drain gitu, ngerti nggak sih? Itu bukan salah Iya, iya, klien benar, gue, benar, bukan, benar. tapi it's just the way, my job is kayak gitu. Jadi gue sendiri juga harus lebih belajar hal-hal yang, kayak gitu-gitu ya. Jadi gue sendiri sebenarnya yang main goal gue sama Sam kemarin itu adalah, gue datang ke Magno sebenarnya main goal gue bukan menang, tapi yang pertama adalah gue memang pengen start compete, itu I've done that. Yang kedua adalah gua apapun, angka yang Sam kasih, gua bisa hit itu di, mmm, platform dan dapat, 3, white lights kayak gitu. Cuman itu doang sebenarnya target gua, which is for the most lifts, most attempts itu gua dapat, cuman squat gua doang yang nggak dapat karena gua nge-blank waktu itu ya. Gua nge-blank. Oh, lu Gue jujur gue nge-blank. nge-blank, Bro. Gue nge-blank, Bro. Gue nggak denger apa-apa. Itu attempt 1 sama 2, gue nge-blank. Tapi ya abis itu gue back in the game dan target gue cuma satu, apapun yang Sam kasih, gue hit, gue dapet at least like 2 white slide lah, 2 white light. Gue udah kayak itu udah apa namanya, goal gue udah tercapai lah. Gue berasa gue sudah fulfilled gitu sih. Ya, gue senang sih ngeliatnya kayak mentality dua orang ini, Ines dan Anggi, super kuat kalau gue lihat. Tapi ada dua hal yang gue bisa tarik di penjelasan oleh Ines dan Anggi. Kalau di Ines, prioritas nomor 1, utamain apa yang gue pengen dan apa yang lo pengen kejar. Kalau yang dari Anggi itu adalah kepatuhan terhadap program latihan. Jadi uang yang lo investasikan terhadap coach lo, ya lo juga harus gunakan sebaik mungkin, lo pertanggungjawabkan apa yang dikasih oleh coach lo, ya lo pertanggungjawabkan lah, jangan sampai lo meleng dan terus akhirnya nanti nyalahin kalau misalkan goalsnya nggak sesuai sama harapan, ya kan. Jadi ada priority sama adherence, kepatuhan. Nah, kita ngobrolin soal nutrisi deh sebentar. Kebanyakan powerlifter atau bodybuilder itu butuh prepping juga soal makan. Kalau tadi kan soal training program ya. Nah, nutrition kan juga part of training program nih. Buat kalian, gue penasaran badan kalian tuh kalau dibanding sama badan gue, lebih gedean gue maksudnya. Gue suka penasaran kenapa orang-orang bisa makannya tinggi banget. Kayak Nes, lu makan berapa kalori deh? Sekarang lagi di kayak 21, 22, Dua-dua. Pas lo lagi prepping? 2100. Waktu prep tuh serendah-rendahnya kita di 16 ya, Win ya. 3 weeks out. Kalau lo, Nggi? Gue sekarang makan di 28. 2800. Sekitar segitulah. Lari 28 kemana kalau tuh? gue maksud gue gimana ya? Ya, gitu. steps gue sebenarnya nggak beda jauh sama Ines ya. Bahkan lebih rendah for the kalau misalnya gue lagi nggak latihan gitu, atau gue lagi nggak ngajar kelas, sebenarnya step gue lebih rendah ya, kayak gitu. Cuman menurut gue apa yang gue juga nggak tahu, pokoknya intinya gue masih ingat 1 tahun yang lalu itu gue sama Sam itu actually badan gue tuh segini 63 gitu ya. Jadi tapi karena gue kayak oh ya udahlah, gue nggak mau mikirin itu. Gue main goal gue waktu dulu banget 1 tahun yang lalu itu sebenarnya be as strong as possible gitu. Enggak, be as strong as possible, terutama kurang ajar itu lagi. Be as strong as possible, dan gue mau belajar calisthenics kayak gitu kan.
Terus jadinya ya kadang-kadang ya keterusan gitu, gue nggak terlalu mikirin gimana banget gitu. Jadi makanan gue bisa setinggi itu sebenarnya gue nggak tahu apakah karena gue nggak mikirin makanannya apa, jadi karena kayak apa namanya, jam kerja gue naik nih gitu kan, terus pas jam kerja gue naik itu makan gue tuh literally almond croissant-nya Bakerman, terus kopi which is pakai outside, terus abis itu nasi uduk, itu baru makan pagi gue. Jadi selama setahun itu gue rasa gue bisa konsum kayak 3.200, 3.000, mungkin close to 3.500 lah gitu. Tapi for some reason yang badan gue tuh naiknya tuh dari 63 ke 68. Lu ngerti gak sih? Terus jadinya waktu kita mau cut nih, itu tuh sebenarnya kayak kok ternyata gue bisa makannya pas dilihat-lihat lagi kayak gila banget kayak gitu sebenarnya. Iya, betul. Jadi Tinggi mungkin banget. badan gue sendiri, kan badan kita kan sebenarnya bisa beradaptasi ya. Jadi mungkin badan gue sendiri beradaptasi ke kalori tinggi yang gue kasih ke badan gue selama setahun gue ngajar gitu. Gue sih hipotesis gue di situ ya. Tapi gue nggak tahu kalau menurut Sam kayak gimana. Ya sama kayak bahkan inget kan Gi yang waktu bilang, iya ini gue berat badan gue 68, terus gue tanya, lu pagi sarapannya? Ya itu tadi yang Gi bilang, outside, croissant, sama nasi uduk kan. Jadi kayak, anjir lu makan aja hampir sebanyak gua, dan waktu itu kan Anggi juga sejujurnya jam kerjanya dia yang pas dia berat 68 sama sekarang lebih banyak kan yang sekarang. Dia Oh ngajar ya? PT-nya, ngajar PT-nya juga banyak, ngajar kelasnya juga banyak. Terus ya gimana kalau lu pernah dengar Anggi ngajar kelas, teriak-teriak mulu nih si anak nih satu. Gimana Let's teriakannya gitu? go, let's go. Emang nggak teriak ya? Itu tuh Jangan, kadang jangan. gue kalau datang pagi-pagi gitu, klien gue yang di ruang sebelah tuh sampai bilang, gila itu yang ngajar kelas lantang banget, Anggi yang ngajar. Jadi ya itu Gitu kayak kalau emang kelas. spending energinya banyak banget buat ngajar kelas tuh capek coy. Nggak cuma dari gerak doang, kan tuh nyemangatin orang transfer energi kan. Itu aja capek. Jangan ngajar kelas tuh, ngajar PT aja kalau misalnya klien lu nggak connect, capek juga energinya banyak Betul. dibuang. Makanya Keren juga. kalian semua kan, sorry gue motong. Kalian semua kan nggak mention soal ya seberapa lelah kalian kerja, Itu ya dia. kan? Seberapa lelah kalian kerja sama stress manajemennya. Soalnya gue juga penasaran soal seberapa pengaruh mentalitinya. Karena ini pertama kondisinya pekerjaan tinggi nih, ya kan? Terus ada preparation buat competition, terus defisit. Ini 3 hal ini sebenarnya kalau misalkan dilihat nih sebenarnya nggak mendukung nih kalau misalkan dalam situasi buat lo mau jadi peak performance-nya gitu loh. Makanya jadi penasaran tuh itu kayak apakah mentality juga ngaruh ke kalian atau ada penjelasan yang bisa kalian sampaikan coba. Mulai dari siapa deh? Arwin deh coba. Gue dulu kali. Oh ya, Sam, silakan Sam. Ya. Kalau gue yang gue lihat satu selain maksudnya lu kan balik lagi kalau misalkan udah ngomongnya udah spesifik banget untuk compete, gue bahkan sampai ngatur ke Anggi, tolong buatin Excel sheet, lu jam ngajar jam berapa aja, kerja dari jam berapa sampai jam berapa, tidur jam berapa, lu mau latihan jam berapa. Kita tuh sampai bikin kayak gitu. Kenapa? Biar ketahuan, gue bisa ngatur. Oh, misalkan dia di hari yang lagi high fatigue dalam arti dia ngajar kelas iya, ngajar PT iya, ngajar online iya, gue nggak akan kasih bukan beban, gerakan misalnya kayak deadlift di situ dulu. Jadi gue kayak misalkan waktu itu kita latihan hari pagi, Senin, Selasa, Jumat, Sabtu. Kenapa? Karena Rabu Kamisnya dia gila anjir jam ngajarnya dia. Emang Rabu Kamis lo berapa jam? Gue literally datang ke level tuh jam 6, gue udah ngajar sana. Gue baru balik tuh kayak sampai rumah lagi tuh baru jam 10. Jadi gimana tuh ceritanya lu bisa dapat kalori lo? Nah, ya makan in between, makan. Jadi gue bangun jam 5, gue makan. Iya, beberapa kali gue ngajar sambil makan. Bahkan klien gue nge-encourage gue kayak I have the best client, man. Klien gue kayak, oh kamu udah makan belum gitu? Sampai mereka kayak gitu kayak, iya sih ini ada makanan di samping aku. Udah kamu sambil makan kayak gitu. Iya, mereka ini banget kayak baik banget klien-klien gue. Sampai segitunya sampai bener-bener gue sampai bilang ke Anggi, ayo Anggi kita bikin, ini harus bener ya, jadwal latihan lu nggak boleh di luar ini pas lu lagi prep, gue bilang gitu ke Anggi. Terus
waktu itu kita coba di kalori berapanya waktu itu ya 2.400 kali 2.500 ya, lu sempat lemes gitu kan, 2.400, terus dia 2.500 ya. bener-bener rapid banget turunnya tuh, tapi dia lemes kayak gitu, ya udah Lemes naikin lagi banget ya. kan, dia capek banget tuh sampai Iya. asal lo tahu aja dia tuh masih kerja kayak gitu tuh sampai Hamin 3 minggu. Hamin Ya 3 Hamin minggu masih kerja. Hamin 3 minggu ya Nggak? Kalau nggak Seberat salah. Gue itu. sampai gue bilang, wah lu gila lu, Hamin 2 minggunya aja langsung gue bilang jangan lah Hamin 2 minggu lu kurangin gitu. Sampai Hamin 2 minggu Oke. dikurangin, Hamin seminggunya bener-bener off ya. Ines kan masih kerja kalau nggak salah ya. Ines Iya. masih kerja. Hamin seminggu masih latihan nggak? Ya Oh, masih. masih kan taper. Masih. Taper. Oke. Ya, itu gue. Kalau lo, Erwin? Kalau dari gua, bentar, tadi balik lagi. Boleh diulang? Bukti kacau banget. kita Kacau semua banget. ADHD. Oke. Tapi gue dapat rough picture-nya lah. Sebenarnya apa yang membedakan kan? Kayak apakah mentality ngaruh? Iya. Yes, mental itu ngaruh, bla bla bla. Dan gue pernah ngomong sama Ines ini cukup panjang lebar soal ini. Tapi sebenarnya it's not really what matters sih. Jadi kayak itu ngaruh tapi bukan end all be all gitu. Jadi ada porsinya tapi nggak yang dominan lah. Tapi apa yang membedakan kayak gila ya nih orang capek banget tapi masih bisa aja make it gitu, bahkan bisa sampai podium atau apa. Sebenarnya gampangnya gini sih, kalau lu punya legit coach ya lu bisa memaksimalkan potensial lu. Itu sih. Legit coach itu kayak gimana? Legit coach itu kayak sempat tadi gue singgung, nggak kopas dari lift vault, nggak kopas cara orang ngajar, nggak kopas teknik orang, nggak kopas apa-apaan gitu. Itu paling utama. Kedua apa? Experience coach lu. Maksudnya kayak gimana? Kayak oke, ada beberapa desain coach yang kayak teorinya sangat-sangat bagus, tapi pas di apply ke klien kenapa nggak bisa works? Itu namanya anomali. Nah, anomali itu ada di Jalan Senopati. Jadi anomali itu Kopi, bro. Gila, jokes bapak-bapak banget. Lo udah siap sih. Jadi anomali itu tidak. Kenapa ya nih orang ini sesuai banget case-nya sama di buku, tapi nggak bisa banget buat terapin cara yang di buku gitu loh. Itu sering banget kejadian. Nah, ibaratnya kalau coach lu kurang ditempa di sisi itu, wah, lu nggak akan bisa kemana-mana gitu loh. Halangan lu akan di sana-sana terus. Dan yang nggak usah ngomong. Ya ini satu anomali sih, actually. Ini salah satu anomali. Ya, kita ngomong belak-belakannya aja lah gitu. Anomalinya banyak, oke. Nah, gak usah disebutin lah, ntar bocor lagi rahasianya ya kan. Habis itu kita lanjutnya itu ke jam terbang coach lu terhadap something yang di luar teori. Ya. Terus teori dan pengalaman ya. Ya, ketiga adalah lebih ke ini aja sih, kayak seberapa banyak bukan effort tapi lebih kayak ya will power aja sih, kayak lebih kayak coach lu bener-bener niat gak mau lu tanding, dan lu nya sendiri apakah bersedia untuk put in everything that you can control gitu. Kayak misalkan kayak tadi Ines sama Anggi sempat bilang soal workload-nya diturunin, rela gitu, gila mereka meminuskan pendapatannya hanya untuk compete gitu. Ya, priority. Ya di mata gue sih gue nggak mau itu. Jadi ya. Lo kan orangnya suka terharuin, nangis ya lo kemarin? Iya, nangis gue. Nangis. Lagi dicoret-coret nangis. Thank you Ines. Nah, itu kayak gitu. Tapi lebih ke ya mentality matters, tapi yang lebih matters itu adalah yang tadi gue sebut lah. Having a legit coach, niat sama programnya itu eksekusinya gimana. Iya. Ini memang apa namanya, kalau misalkan lu udah masuk atau merambah ke level atlet dan lu sebagai coach adalah orang yang menghandle atlet, ini udah another level banget sih dibanding dengan lu menghandle general population atau kita yang memang nggak ada tujuan untuk kompetisi. Kayak Ines sendiri deh. Ines kan lu kan juga nge-manage studio kan Ines ya. Terus lu juga ngajar di level juga. Terus lu jadi powerlifter. Gue yakin powerlifter kalau lagi latihan berapa jam sih? Kira-kira? Gue tuh latihan sebenarnya kalau gue nggak banyak ngobrol,
gue tuh sebenarnya 1 jam 15 menit itu udah beres. Oke. Itu kalau gue Bentar, satu gue nggak pendek banyak banget. bodong. Kenapa? Bentar. Gue Kenapa pengen nggak 5 jam? juga. Nah, itu dia. Gue pengen mendengar Fajar. Kenapa lo hilang, Win? Lo hilang Ngapain? Ngapain latihan lama-lama, klien gue aja. Gue udah ngurangin kerjaan aja, gue cuma punya waktu buat latihan tuh udah sama jalan ke gymnya tuh cuma 2 Ambil jam, minum. 3 jam gitu loh. Kalau gue latihannya 5 jam, makin minus, gue nggak bisa bayar Erwin Nah, nanti. itu tuh. Makanya yang jadi pertanyaan gue tuh kayak gimana kalian manage waktunya ya, Anggi, Ines gitu. Manage waktunya. Kalau Kayak gue, sorry gimana? Ya lanjut. Kalau gue dulu sempat ada masanya, gue tuh latihan jam 5 pagi, bener-bener kayak I'm up by 4 AM untuk sarapan. 4.30 gue udah di jalan, jam 5 gue udah nyampe gym, gue latihan sampai 6:30 karena gue jam 8 udah ngajar. Dan gue full day gitu. Jadi ya udah kayak mau nggak mau gue latihan subuh-subuh, dan trade off-nya adalah gue jam 9:30 malam gue udah di kasur, gue udah siap-siap tidur. Jadi kayak kalau lu tanya, did I have a social life? No, my social life is Anggi and Erwin. Iya, benar. Iya, mah nggak apa-apa, nggak. Justru lo kalau misalkan lagi kompetisi terus lo social life nggak berhenti ketemu sama orang, draining energi juga, cuy. Bener kan? Memang udah waktu, kalau misalkan lagi dalam urusan kompetisi nggak mungkin lo harus spending time buat orang terlalu banyak juga, ya kan? Tiap hari lo ngedugem juga kacau juga kalau kayak gitu. Bener kan? Aduh, malu Makanya dulu. nggak boleh sampai nggak boleh juga, jangan gitu kan. Nah, itu dia tuh. Gue mau ngomong gitu tapi nggak berani. Tapi lo udah mention. Woi, nggak boleh gitu kan. Nggak ada yang itu di balik, kagak ada. Aduh. Yang ini boleh nggak disensor ya? Boleh di save aja, boleh kita share ini. Karena ini penting. Jadi Pentingnya ini kenapa? highlight yang ada di Reels. Jadi Enggak dong, jangan. Gue bakal bilang, bentar. Jangan. Gue bilang ini penting kenapa? Karena ada beberapa gerakan. Ya. Salah. Bacanya tuh ada beberapa gerakan. Iya. yang apa namanya, memberikan compensation kayak terlalu external rotation. Nah, itu kan juga ngaruh ke ini kan. Kenapa Des? Tapi gue jujur dan ini ya udah nggak apa-apa gitu, nggak disensor. Gue sampai kayak voluntarily go into celibacy demi tidak merusak mekanik gue untuk gue latihan. Nah, Itu gue voluntary, bener-bener gue nggak disuruh Erwin. Gue yang bilang kayak it's okay Win, gue nggak apa-apa. Iya kan, tapi kan nggak pasti. Kalau Anggi masih nawar-nawar waktu itu. Nah, ya ampun. Tapi jujur Gi, lo bantah nggak Gi? Oh enggak, tapi kalau udah hamin 2 minggu ya Sam ya, hamin 2 minggu tuh gue udah nggak boleh. Jadi kayak gue udah nggak boleh apa namanya ya gitu Bersegama. ya, memberikan kebahagiaan itu gue nggak boleh juga. Jadi maksud gue kayak ya sebenarnya itu kan ada hal-hal yang nggak bisa dikontrol gitu kan yang terjadi di situ. Karena gue sendiri pernah kayak sekali gue injured itu bukan gara-gara latihan, ya itu gara-gara ya begitu guys gitu kan. Jadi kalau nanti hal-hal yang nggak bisa dikontrol gitu kan, apalagi lu yang bukan punya pasangan yang udah tahu lu kayak bertahun-tahun lamanya gitu kan, cuma orang-orang capek lah gitu ya kan. Itu lu nggak bisa kontrol men gitu. Jadi kayak tiba-tiba lu kayak kamu harus kayak gini gitu, terus lu kayak yang being in the moment ya kan, oke, gitu. Tapi besoknya lu kayak langsung lu anterior squatnya semua nungging, kayak ya udah kagak bisa kayak gitu. Jadi ntar bikin band namanya bukan Secret After Sex tapi Breathing After Sex. Di tengah tingginya pekerjaan kalian, kan kita ngelihat tadi lo kalian ngejelasin soal gimana progres yang bisa kalian jalanin. Nah, selama proses itu, yang down-nya gimana? Ada nggak yang bikin lo nangis berdua? Wah. I think waktu itu gue sampai pernah bikin caption di salah satu postingan live vlog gue, tulisannya
the lows be low but the highs be good. Gara-gara low-nya tuh at one point low-nya tuh banyak banget. Sampai gue sama Anggi bener-bener yang kayak bisa di rumah tuh kayak diem-dieman, di rumah sama-sama nangis. Gue nangis ke Erwin, gue nangis di level, gue nangis di Sehela, gue nangis ke temen gue gitu kayak there was a point yang gue bener-bener ngerasa kayak what the fuck am I doing gitu loh kayak. Dan apalagi terlebih lagi kalau dari gue karena gue waktu itu kayak lumayan masih kesel juga gitu kayak ngerasa anjir prep gue yang waktu itu at that point harusnya 13 minggu itu kekat 5 minggu means it cut an entire block for me. Bentar, gitu. Dan itu kenapa kekat? Kenapa kekat sebenarnya karena kayak tadi Erwin bilang gue itu tadinya prepping for something else. Terus habis itu karena satu dan lain hal gue di invite Magnus, akhirnya kita terima invitation itu, gue jadi pindah prep buat Magnus gitu. Tapi at that point gue masih ngerasa kayak gue tuh kehilangan satu blok gitu. Dan kalau lu as a powerlifter yang kayak mungkin kayak blok itu lu sebenarnya harusnya off season gitu, misalkan lu bisa ngumpulin volume nih, lu bisa hypertrophy gila-gilaan gitu. I lost that. Gue adapt waktu itu, gue juga baru switch dari high bar ke low bar, dan waktu adapt kita tuh kecil banget waktunya gitu. Gue adapt teknik baru, terus gue belt baru juga waktu itu kebetulan. Jadi kayak banyak banget hal yang berubah. Terus it's almost like gue tuh di-expect untuk kayak satu session adapt, satu session adapt, satu session adapt. Jadi itu kayak gitu. Nah, terlebih lagi gue tuh berapa kali ada kayak shit happens gitu lah. Kayak yang Erwin udah pernah ceritain di podcast yang sama Jack. Gue tuh turun dari Gojek terus gue cedera. Itu gue 2 kali cedera. Satu kali gara-gara gue kebanting di motornya, satu lagi gara-gara gue turun. Dan gara-gara cedera itu banyak juga, ada beberapa juga kayak penyesuaian yang harus kita lakukan di latihan gue gitu, yang kayak sampai gue malam-malam latihan nangis-nangis sama Erwin, Sam lihat gue nangis-nangis latihan, itu kayak makanan hari-harinya Erwin lah, omelan gue. Lo ikutan nangis gak, Win? Gak dong. Gue nangis. Ada yang mau lo sampein, Sam? Jangankan klien-kliennya Erwin sama Anggi nangis-nangis, nah kita berdua juga nangis-nangis ya, Win. Anjing ini anak berdua kenapa dah anjing gitu kan. Betul. Iya. Erwin Bener sih. Erwin tuh kalau udah sampai, gue kayak, Win, aduh Win, gue juga pusing Win, nggak tahu Win gitu. Gue tuh sampai, tapi gue jujur, gue sampai at one point, gue tuh kayak takut mau cerita ke Erwin, bukan karena kenapa, tapi gue takut gara-gara gue mental breakdance, terus Erwin juga mental breakdance gitu, Iya, benar. banget gitu. Terus akhirnya kayak gue sama Erwin punya satu mutual friend ya, kayak akhirnya dia yang menerima segala omelan gue untuk menghindari Erwin mental breakdance. Masalahnya apa? Erwin ngomel tentang gue ke orang itu juga, jadi dia ikutan mental break. Tapi gue dengernya memang kayak prioritas kalian ke kompetisi ini memang gede juga ya, karena hal-hal kecil yang kayak gitu sebenarnya nggak kecil juga sih, kalau udah ke kompetisi pasti gede juga. Hal-hal yang kayak mental breakdance juga jadi perhatian juga buat kalian, termasuk kayak Nes, lo takut kalau misalkan lo mental breakdance, takutnya cerita ke Erwinnya juga mental breakdance juga. Ya itu downs-nya dari Ines. Kalau misalkan dari Anggi gimana? Kalau gue sih banyak banget ya gue nangis. Kayak banyak banget gue nangis. Tapi yang paling gue ingat itu adalah yang pertama kali gue sebenarnya gini, tujuan gue hit Juni itu deadlift gue 150 pertama. Tapi out of nowhere, gue tiba-tiba bisa pull 160. Itu gue kayak, kita semua kayak kaget banget gue bisa tiba-tiba pull 160. Abis itu, gue, apa ya namanya, ego lah, kayak ego, like champagne problem, man. Yang dimana kayak, abis 160 gue harusnya bisa dong, kayak 170 gue bisa nih, gitu kan. Tapi udah ekspektasinya kayak, kata Sam kayak, ya possibly bisa sih, tapi let's see, Sam bilang gitu kan. Terus tadi Sam juga sempat mention di mana ada deadlift gue sempat hancur tuh. Hancur dia
squat gue hancur, bench gue nggak hancur sih, cuman angkanya tidak bisa diharapkan apa-apa gitu ya kan, jadi kayak buat apa juga gitu ya kan, dibahagiakan. Jadi gue inget itu di mana dia bilang kayak gini sama gue, udah Langgih, kayaknya lu waktu meet lu nge-pull-nya antara 160 atau 165. Malam itu gue nangisnya minta ampun, gue kayak nangis-nangisnya. Gue Karena kayak anjir, ekspektasi lo 170 ya? Iya betul, karena ekspektasi gue itu gitu. Dan gue abis itu gue balikin lagi ke diri gue, kayak gue coba grounded lagi. Gue kayak oke, kalau memang gue bisanya segitu, tujuan gue di awal balik lagi adalah gue hit apapun yang Sam ngerasa gue bisa hit gitu. Dan gue balik lagi ke diri gue kayak oke, gue cuma tujuannya itu dan gue bakal stay di situ. Dan for the longest time, waktu gue 4 weeks out nge-hit 170 downward ya, 170 gue itu 4 weeks out, gue nggak sedih sama sekali. Karena gue udah expect kalau gue bakal nge-hit 165 gitu. Jadi gue nggak sedih karena gue kayak oke, gue target gue 165, ya udah kita 165 nggak apa-apa kayak gitu. Jadi terus abis itu bench itu initial plan kita adalah 50. Dan waktu gue 4 weeks out max out itu, gue kegeprek 5 times itu. Karena that's the first time, again, that's the first time, 6 times. That's the first time gue bench singlet dan pakai kaos gitu. Kan seperti yang gue bilang tadi, kayak pengalaman gue tuh sedikit gitu. Jadi untuk gue bisa beradaptasi gitu terhadap bench yang menurut gue sangat-sangat teknikal ya gitu. Bench itu sangat-sangat teknikal. Lu berubah dikit positioning lu berubah dikit, bahkan temen lu nge-unrack itu semua bakal beda banget. Itu yang gue pelajarin gitu. Jadi termasuk yang biji tadi. Ya, termasuk orang yang biji tadi itu yang enak banget nge-unrack ya. Yang maksudnya kayak itu. Dan gue inget di The Bar itu gue juga nangis, tapi nangis di mana yang kayak gue harusnya bisa nih gitu, berdasarkan percentage gue bisa, tapi gue nggak bisa. Gue kenapa gitu. Dan itu one of the lowest prep yang di prep kayak gitu. Belum not to mention kayak squat gue yang dimana kayak tiba-tiba bisa nih cepet 4 easy, minggu depannya gue dikasih cepet 5 double, kegeprek gitu. Jadi kayak gue sendiri sebenarnya sebagai seorang lifter ya, bukan sebagai kayak maksudnya sebagai seorang lifter, power lifter lah I would say, itu sebenarnya masih banyak hal yang perlu gue pelajarin karena again ini tuh menurut gue sebuah journey juga gitu. This is my first prep ever. Jadi gue nggak expect kalau gue udah tahu segalanya. Kalau lu tanya Lia bukan Lia Bafoil kayak powerlifter 63 yang used to 63, sekarang dia masuk ke 69, di mana dia kayak exactly if you see her exactly everything the same gitu. Jadi kayak bisa semuanya dia bisa sama gitu, kayak bahkan pas dia grinding pun semua sama. Terus ketika mereka pindah negara bisa tuh cepat adaptasinya untuk jet lag dan segala macam. Sementara kan gue bukan di posisi yang kayak gitu. Dan bukan berarti gue nggak bisa learning. Cuman gue sadar di lows-nya gue yang ada di kemarin prep itu sebenarnya adalah membuktikan ke gue kalau ya human can change, human can grow, betul banget. Can do anything gitu sebenarnya gitu. Jadi not anything but like human can change lah intinya. Jadi gue itu yang gue apresiasi walaupun ya kayak gitu. Dan gue sebenarnya yang paling signifikan banget ya yang di prep gue kemarin adalah karena ada Ines gitu di situ, yang dimana kayak mindsetnya tuh banyak yang gue contoh juga, mindsetnya dia, cara dia kayak approaching the bar kayak gitu, cara dia kayak dia benar-benar serius gitu, nggak ada yang namanya kayak oke, gue mau max out hari ini gitu kan, atau nggak gue kayak nggak ada kayak tapi kayak semuanya tuh bisa lingkungan lu juga berpengaruh terhadap mindset lu terhadap itu. Dia selalu bilang ke gue kayak enggak, Anggi, kayak you got 50 kilo
in your bag gitu. Gue yakin 50 kilo itu ada di lu gitu. Dan gue yang selalu kayak ya gitu kayak, and she's a coach. Dia bukan cuman kayak teman gue doang gitu, tapi dia adalah coach yang opininya gue take seriously gitu. Jadi kayak ya all of the lows yang gue alamin tuh cuman yang kayak ya udah it's supposed to be there aja, supposed to be there and supposed to be dilaluin sih, I would say. Yes. Gue setuju sih. Kayak yang tadi yang lu mention, memang bahkan cuaca pun bisa mempengaruhi ya lo nge-lift kan. Kayak competition yang sifatnya bergu, kayak basketball itu juga, bahkan kalau misalkan lo mau perjalanan jauh, besokannya lo compete, belum tentu lo dalam kondisi yang prima, ya kan? Dan itu pasti bakal mempengaruhi mentalitinya juga, ya kan? Dan orang yang punya good mindset, orang-orang lingkungan sekitar yang benar-benar suportif, itu yang bakal ngebantu kita banget. Pasti banget. Ya kayak contohnya Anggi dan Ines. Kalau misalkan kita ngelihat dari luar tuh kayak, let's say lah kita bilang kayak LeBron James, mentalitinya luar biasa, keren banget. Usia 38 tahun dia masih bisa compete kayak gitu, luar biasa hebat sih. Anggi, Ines, kalian di tahun ini masih ada kompetisi lagi nggak yang mau dijalanin? Kayak war gitu, ada nggak? Gimana? War. Bacot. Anggi dulu lah. Bacot. Aku setelah kemarin ngerasain ya gitu, I would say aku bakal continue gitu. Dalam tahun ini I am eyeing one competition, tapi ya nggak tahu gitu kan, karena sebenarnya masih lumayan agak jauh juga. Cuman kalaupun tahun depan awal tahun kayak Januari gitu. Kalau yang tahun kemarin ya, tahun sebelumnya nggak tahu ya. Cuman sebelumnya juga Januari. Iya. Lanjut. Tapi kalaupun enggak, aku mungkin bakal mock meet. Tapi either way aku tetap bakal prep lah, intinya kayak gitu. Oke. Nah kalau dari lo, Nas? Gue sama Erwin sudah kembali masuk in season lagi, prepping for something. Tapi ya sama sih kayak Anggi, gue juga selain terlepas dari competing gitu, sebenarnya dari Magnus kemarin pun gue punya angka di kepala gue yang gue mau hit, dan ada angka baru lah yang gue lagi mau hit gitu, yang kayak ya now we're working towards that, nanti di bawahnya kemana we'll see, but we're back in season and we're cooking gitu aja. Menurut lo bakal menang nggak kira-kira nanti? Gue sih kayak gue tuh sebenarnya gini loh, gue tuh dari awal gue compete, gue nggak ada target menang. Kenapa? Karena jujur aja, pertama kali gue prep sama Erwin tuh ngomong gini ke gue, wajar kalau meet pertama lu nggak podium. Meet pertama gue dulu pas deadlift gue peringkat 5, meet kedua gue raw war Januari kemarin gue peringkat 5 lagi, meet ketiga baru gue podium. Jadi gue dari awal kayak ekspektasi gue udah di set gitu loh, gue nggak ada berharap menang. What I do have in mind is my numbers gitu, in terms of kayak gak cuma Wilks tapi juga total, tapi juga kayak berapa attempts yang gue make di competition gue gitu. Dan sampai sekarang actually gue belum pernah 9/9. Even di peaking pun gue nggak pernah kayak 9/9 3 attemptnya di set gue dapet gitu. Jadi target utama gue adalah pertama get that 9/9 day, dan yang kedua yang ada di wallpaper gue 400 at 56.9. 400 tuh in total ya? Total, bukan Wilks, total. Kalau Wilks gue udah dikit lagi nyampe. Apa aja tuh kalau 400? Miligram. S berapa, B berapa, D berapa? Kalau itu kan 0,25 minggu pertama, 0,25 minggu pertama. Tambah lagi. Sekarang gue 400 miligram. Apa Win? Lu prescribe gue apa? Nanti kita bahas. Squatable. Tapi yang gue lagi harapkan dan harusnya udah di depan mata sih,
deadlift dari squat deh, kayak squat gue di 145, bench gue di 85, deadlift gue di 160. Itu dulu yang kayak gue tahu, maksudnya kayak long shot, tapi gue yakin kayak 2 makro lagi dapat lah. Oke, Dapat ya, Win? kita doain. Dapat kan, Win? Dapat dong. Kita doain semoga tercapai ya. Buat di Amin. Pasti targetnya di bisa. rower ini ya, berarti ya. Maybe something before that. Oke, let's see. Oke. Kalau lo Nggi, ada nggak targetnya Nggi? Kayak bench Ada. 200 gitu. Enggak. Siapa tahu. Enggak. Target gua pertama squat 2 kali berat badan, which is around 125, 126. 125. Ben- Oke. ya, Terakhir lo berapa? bench 100 berapa? cepet Terakhir? 10. Cuman 10. sebenarnya percentage-nya gua di cepet 15 sebenarnya dapat. Kalau lu lihat Kan udah speed-nya pernah kemarin bukannya cepet cepet 10. 15? Cepet Oke, 15 oke. ya pernah, tapi nggak pernah di mid. Ya, Belum nggak pernah Belum di di mid. mid ya, nggak di oke. mid ya, Iya, nggak di cuman mid. dari speed-nya kemarin sebenarnya itu 117 itu sebenarnya masih aman ya. Masih Cuman kayak possible. kita pasti possible lah kayak gitu istilahnya. Cuman ya kita ya butuh pengalaman segala macam. Ya 2 kali berat badan squat, bench at least 60, nggak perlu 1 kali berat badan dulu, at least 60. Terus deadlift, I would like someday, tapi ini it's a very very long journey ya. Tapi I would like someday untuk di kepala 2 sih deadlift gue. And I do think I get that gitu. Possible sih kalau Iya. lo lihat ya. Iya, tapi maksudnya kayak it's not like in a year or something gitu. Tapi gua tahu kayak it's kalau gua keep working hard and I keep doing that and I keep the Iya, same iya. discipline and everything, definitely gitu. Iya. Kalau Ya. lu masuk roid sih nggak long shot sebenarnya. Lebih cepat ya kira-kira. Tadi sebenarnya gue kira Anggi bilang itu targetnya bukan angka tapi orang sih. Target squat dips baki. Ngeri 155 juga kalau nggak bisa aja. Iya, tapi gue bakal nunggu bukan cuma hamstring mami doang yang bakal muncul nanti ya kan. Hamstring mami, konvensional mami, terus bench press mami juga bakal muncul. Ya, bench mami. Bench mami. Tolong, Oke. tidak mungkin. Sebelum kita tutup, gue penasaran sebenarnya. Di dalam hal kompetisi itu kan kita perlu preparation ya kan. Untuk setiap kompetisi ataupun mock meet. Ideally berapa Win? Berapa kali Win? Maksudnya kayak mungkin ada aja orang yang terlalu mock meetnya terlalu banyak, terus kompetisinya terlalu, maksudnya jarak antar kompetisi terlalu pendek, kayak akhirnya malah dia nggak bisa full perform gitu kan. Nah, menurut lo gimana? Seminim mungkin seberapa ya? Preparation-nya dan sepanjang-panjangnya paling enak berapa? Kalau dari gua sih, ini pendapat pribadi ya. Jadi kayak lu dalam setahun itu idealnya ya paling sering lu 3 kali meet lah. And then jaraknya itu dari meet ke meet ya berarti ya. Dari meet ke meet ya. 4 bulan itu udah cukup oke sih. Cuman kalau punya lebih ya lebih bagus lagi. Itu meet semua atau mock meet? Atau gue nggak beda sih sebenarnya. Nggak ada bedanya, oke. Cuman ya ibaratnya in total tetap jadi in total, oke. Gitu, setahun maksimal 3, prepnya per hari H itu at least kurang lebih 3 bulan sampai 4 bulan itu idealnya sih. Cuman ada yang merasa bisa lebih cepat, bisa lebih lamban, ya mungkin valid, tapi balik lagi saya hanya bekerja dengan apa ya, I don't really work with a lot of trucks, jadi kayak susah. Oke. Tergantung juga ya berarti ya. Di Indo sendiri kan baru ada 2 meet ya, Rower dan Maktos Iron Games. Siapa tahu nanti ke depannya juga bakal ada meet baru lagi mungkin dari Evoland kali, siapa tahu ya. Terus kalau dari lo Sam gimana Sam? Menurut lo berapa idealnya kalau misalkan powerlifter mau kompet? Tergantung pakai apa dulu. Kalau misalkan dia natural, ya possibly orang yang natural itu pasti ada off season dan segala macam gitu kan. Off season tuh biasa 2 minggu sampai 4 mingguan lah ya. Kita taruh ya. Kalau misalkan ya tadi yang Erwin bilang 3 kali tuh udah menurut gue udah maksimal. 2 kali aja tuh kalau misalkan lu natural dan lu kita ngomongnya recreational athlete, ya dia kan masih punya stressor di luar gitu kan. Kayak 2 kali aja tuh sebenarnya udah cukup.
Kalau menurut gue, kalau kita ngomong recreational atlet, beda cerita kalau benar-benar pure atlet pure dan lu latihannya benar-benar di situ. Ya. Terus tambah misalnya lu ada substansi yang mendukung, ya lu bisa lebih dari itu. Oke. Jadi balik lagi ke pertanyaan atau jawaban umum dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang ada di fitness. Setiap pertanyaan akan selalu It jawabannya depends. sama. It depends, tergantung juga. Oke. Terus gue mau nanya soal relation kalian ya. Kayak ada nggak Sam yang pengen lo sampein ke Anggi? Apa ya? Nggak ada. Pokoknya Nggak. gue tahu. Gue tuh cuman kagum sama 2 orang bukan 2 orang, 1, 2, 3. Pertama Jackson, kedua Pahala Mansuri. Kenapa? Dedikasi, disiplin, sama apa ya gue bilang ya, sacrifice-nya tuh tinggi untuk dia memang suka olahraga ya dia berjuang. Ketiga mungkin gue Priority bisa tadi bilang ya. ketiga mungkin gue bisa bilang Anggi gitu, karena orang-orang yang gue kenal mungkin bisa compete dan segala macam karena stress level, baik lagi stress level rendah. Tapi kalau lu compete dengan every shit going on in your life tapi lu tetap masih bisa compete sih ya, Yes. itu beda cerita lagi sih men, next level. Lo mau nangis nggak, Gi? Kira-kira nangis aja sekarang lo nggak apa-apa. Kalau lo nangis, Erwin ikutan nangis. Kalau Erwin ikutan nangis, Ines juga nangis. Ines nangis juga. Ines nangis, Sam nangis. Gue bingung mau ngapain nanti. Oke. Kalau lo Nggi, bercanda jadi juga boleh deh. Lo mau ngomong apa ke Sam? Thank you kayak atau apa kayak? Gue udah sering banget lah ngomong sama Sam kayak gratitude gue kayak in everything that I have outside competing, banyak banget yang gue belajar dari Sam. Jadi kayak relationship gue sama dia itu udah kayak apa ya, benar-benar literally bapak dan anak gitu. Bapak anak, iya. Kelakuannya juga sama kemarin. And I see him as someone that I'm looking up to gitu, someone that I aspire to be gitu. Terus dari segi disiplinnya segala macam, dan itu gue kalau milih coach ya pasti karena gue ada sesuatu yang gue nggak bisa bilang enggak sama lo kayak gitu. Kalau gue ngeliat lu sebelah mata, I will not go to you or even let you train me gitu. Jadi kayak gue udah pastilah semua hal yang Sam bilang itu pasti 90% kejadian. Jadi love Papa Sam. Bagus. Nes, buat lo Nes, dari lo ke dari Erwin deh, Erwin dulu. Erwin ke Ines, gimana caranya biar lo nggak nangisan gitu atau gimana coba? Anjir, itu salah banget sih nanya ke gua sih. Jadi pesan Nena, walaupun besok kita ketemu bagaimana. Sebenarnya sih gue bukan orang yang in terms of coaching, gue bukan orang yang terlalu bisa dibilang apa ya, detail ya. Semuanya tuh sifatnya apa ya, relatif lah ya, detail relatif, diligence relatif segala macam. Cuman kalau gue mau bilang dedikasi itu beda lagi ceritanya gitu loh. The reflection of dedication itu udah jelas kelihatan banget. Ines, Anggi itu udah nggak jauh-jauh dari kedua kata itu ibaratnya. Yes. Dan itu perlu gue akuin banget lah. Bahkan kadang-kadang gue kayak berasa sometimes anjir mereka masih sanggup ya, gue sih udah enggak gitu loh. Itu udah sering banget kepikiran. Cuman kalau mau dibilang pesan, gue cuma bisa pesan sih tolong kalau meal prep itu aja banyakin lagi sumpah. Kalau dari lo Nes ke Erwin? Kalau dari gue ke Erwin, gue sama kayak Anggi sama Sam ya, relationship-nya udah kayak bapak sama anak gitu. Kebetulan kan gue juga punya daddy issues, makanya gue panggil Erwin Zaddy. Kacau. Tapi in all seriousness, dan ini hal yang gue juga gue sering bilang ke orang, gue sering bilang ke Erwin gitu kayak gue sangat-sangat berterima kasih ke Erwin atas apa ya, kayak semua kepercayaan yang Erwin taruh di gue gitu loh. Kayak
like I said again and again, gitu, all the trust that you put in me have brought me to places I never thought I would be, brought me things I never thought I would get, but somehow I'm here gitu. Kayak ya gue sih berharapnya kayak semoga gue bisa terus tidak mengecewakan diri gue, tidak mengecewakan Erwin juga, dan berkurang mental breakdance-nya sama-sama. Win. Udah nangis tuh. Udah dikasih tuh Win. Udah dikasih tuh Win. Bentar. Mana Sam? Oke. Ambil. Okay. Gue yang gila. menangis gara-gara gue kayak bener-bener satu-satunya hal yang gue harapkan ke depannya adalah supaya gue tidak banyak mental breakdance, supaya gue nggak bikin Erwin mental breakdance. Amin. Oke. Best of luck buat kalian semua as a coach dan members. Semoga lancar buat preparation kalian buat next meet-nya. Semoga hasilnya memuaskan. Kita bisa tarik kesimpulan, dedikasi, priority, sama kepatuhan terhadap program latihan itu yang utama kalau misalkan lo pengen juara atau lo pengen mencapai goals lo, tujuan latihan lo semua. Oke? Kita udah berada di penghujung podcast kita pada hari ini. Jadi thank you so much buat Ines atas waktunya, Anggi juga makasih banyak, Sam thank you so much, Erwin juga thank you juga. Kalau kalian pengen follow Instagram mereka, ini semua para coach yang menurut gue udah hebat banget. Ini semua anak-anak levelnya level tinggi. Ines, jadi kapan Sam join level? Ini mau di ini enggak? Mau dipotong enggak nih? Kacau anjir. Lanjut. Gue udah nambah. Enggak. Gue setia sama Richard Jakarta gue. Nes, IG-nya apa Nes? IG gue Gossip Earl, O-nya pakai 0. Lo cari gue dimanapun, Gossip Earl pasti ketemu. Yes. Ines juga provide buat yoga teaching ya? Yoga atau pilates Nes? Yoga, tapi gue kebetulan lagi nggak ada slot. Yoga, ya? Maaf, lagi tutup. Lagi nggak ada slot tuh. Gue cuma bisa ngepromosiin, tapi gue bisa ngejamin 4 orang ini full slot. Jadi ya cuma follow aja dulu untuk sementara waktu ya. Masuk okay. Lo, jangan lupa juga. Ya nggak apa-apa, alhamdulillah ya kan. Buat Anggi, jangan lupa follow di, ada banyak banget IG lo. Noob Fitness, ya kan? @Noob Fitness, terus ada Hamstring Mami, ada konten Mami, dan jangan lupa lihat ada bench Mami sama overhead press Mami nanti. Copenhagen Mami aja. Copenhagen Mami. Oke. Erwin jangan lupa buat kalian follow di @erwinkang ya kan? Betul kan, Min? Ya. Ya, Erwin.kh. Oh, Erwin.kang. Betul. Oke. Itu aja deh udah jauh. Buat Sam di @yonasamuel. Kalian juga bisa cek di IG-nya semua. Insya Allah semua nggak ada yang aktif dari sisi postingan. Tapi kalian bisa message. Cuma Ines sama Anggi yang aktif di TikTok, ya kan. Dan sekarang lagi pada aktif-aktifnya ngebales komenan para ini nih abang-abang kuat nih yang pada nggak terima nih kayak how to lower back pain in 1, 2, 3 kayak gitu. Udahlah. Ntar. Gue tapi mau nambahin dikit. Gue kan abis di komen ya dibilang katanya upper gue nggak seimbang. Makanya gue sengaja nih podcast pakai tank top biar lo lihat upper gue. Yang lo bilang gue banget. Bukan main. Iya. Oke, itu ya. Jadi jangan lupa follow para narasumber kita pada hari ini. Oke, buat kita jangan lupa selalu pantengin podcastnya kita. Kita ada di Pre-Workout Podcast di Spotify dan juga di YouTube juga bisa lihat secara live. Nanti untuk di IG kita bisa cek di fortenix.id. Kalian juga bisa DM dan WhatsApp kita nanti. Oke. Thank you so much buat narasumber dan terima kasih buat seluruh pendengar Pre-Workout Podcast. See you for the next podcast. Bye.